Di sebuah kota kecil yang sedang berkembang, berdirilah sebuah perusahaan. Perusahaan itu dimiliki oleh seorang ustadz terkenal bernama Ustadz Karim. Ia dikenal sebagai sosok alim yang banyak membantu orang, pandai berdakwah, dan sering muncul di mimbar masjid dengan nasihat-nasihat yang menenangkan hati. Namun, di balik semua itu, Ustadz Karim juga seorang pengusaha yang menjalankan berbagai bisnis. Dari luar, usahanya terlihat makmur dan berkembang pesat. Rumahnya megah, mobilnya berjejer di garasi, dan jamaah selalu memujinya sebagai ustadz sukses dunia akhirat. Tapi tidak ada yang tahu, di balik tembok perusahaannya tersimpan keluhan dan jeritan hati para karyawannya. Mereka bekerja siang malam, namun gaji mereka tak pernah dibayar tepat waktu. Bahkan ada yang berbulan-bulan belum menerima upah. Setiap kali ditagih, Ustadz Karim hanya berkata dengan lembut, "Sabar ya, insya Allah. Allah yang akan mengganti rezeki kalian. Jangan khawatir, pahala kalian besar." Kalimat itu seolah menutup semua pintu protes. Bagaimana mungkin mereka melawan seorang ustadz yang dihormati banyak orang? Namun, di dalam hati beberapa karyawan, terutama seorang pria bernama Raka, amarah sudah tidak terbendung. Raka bekerja di gudang sejak 3 tahun lalu. Anaknya sakit-sakitan. Istrinya menunggu biaya persalinan. Tapi gaji yang dijanjikan tak kunjung cair. Suatu malam, Raka duduk di gudang yang gelap sambil menatap tumpukan barang. Matanya merah, wajahnya pucat karena stres. Ia bergumam lirih, hampir seperti berdoa, tapi bukan doa yang suci, melainkan sumpah serapah penuh dendam. "Kalau kau tak mau membayar keringat kami, Ustadz, darahmu sendiri yang akan membayar semuanya." Dan sejak malam itu, udara di sekitar perusahaan mulai terasa berbeda dingin, berat, dan seakan dipenuhi bisikan tak kasat mata. Gudang tempat Raka bekerja semakin sering terasa aneh. Lampu-lampu neon sering berkedip, padahal baru saja diganti. Bau anyir kadang tercium, seperti darah basi yang menempel di dinding. Malam itu, Raka kembali lembur sendirian. Tangannya gemetar saat mengangkat karung beras, bukan karena berat, melainkan karena hawa dingin menusuk tulang yang tak masuk akal. Di telinganya, samar-samar terdengar suara, "Bayar keringatmu dengan darahnya." Raka menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya tumpukan karung yang diam membisu. Ia mengusap wajahnya, mencoba menepis rasa takut. Tapi saat ia menoleh ke arah pintu gudang, sosok hitam tinggi berdiri di sana. Tubuhnya kurus, wajahnya kosong, hanya mata merah menyala menatapnya. Raka kaget, terjatuh. Lalu ketika ia berkedip sekali, sosok itu hilang. Yang tersisa hanyalah gema suara berat. "Dendammu sudah kudengar." Sejak saat itu, mimpi-mimpi Raka dipenuhi bayangan seram. Ia bermimpi melihat Ustadz Karim duduk di mimbar, tapi wajahnya berubah menjadi tengkorak. Mulutnya terkunci rapat, sementara darah mengalir dari matanya. Jamaah yang biasanya mendengarkan ceramah pun tampak sebagai arwah karyawan yang pernah bekerja untuknya semuanya, menatap dengan mata kosong. Raka mulai sadar ada sesuatu yang sudah menjawab sumpah serapahnya malam itu. Sesuatu yang kelaparan. Dan entah mengapa,
Rasa takut itu justru berubah menjadi keyakinan bahwa dendamnya bukan lagi hanya miliknya sendiri. Ada kekuatan lain yang siap menagih dengan cara yang jauh lebih kejam. Hari Jumat sore, setelah khutbah di masjid besar, Ustadz Karim pulang dengan wajah puas. Jamaah menyalami tangannya, memuji ceramahnya tentang amanah dan kejujuran. Semua orang melihatnya sebagai teladan. Namun, di rumah megahnya, suasana berbeda. Saat ia membuka pintu ruang tamu, tercium bau busuk menyengat. Istrinya berteriak kecil, mengira ada bangkai tikus. Mereka mencari-cari sumbernya, hingga akhirnya menemukan sebuah karung beras di pojok ruangan. Yang aneh, karung itu sama persis dengan beras dari gudang perusahaannya. Padahal mereka tidak pernah membawa barang dari gudang ke rumah. Saat dibuka, isi karung bukan beras, melainkan gumpalan rambut hitam panjang yang basah oleh darah. Istrinya pingsan seketika, sementara Ustadz Karim kaku berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Di kamarnya, ia mendengar suara lirih yang memanggil namanya. Karim, keringat mereka belum kau bayar. Ia bangun mencari sumber suara, tapi hanya angin malam yang berdesir di jendela. Saat ia menutup kembali pintu kamar, cermin di lemari memantulkan bayangan tubuhnya. Tapi di pantulan itu, wajahnya penuh luka sayatan, dan dari mulutnya keluar darah pekat menetes ke lantai. Ketika ia tersentak dan memalingkan wajah, bayangan itu lenyap. Untuk pertama kalinya, Ustadz Karim merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Dan tanpa ia sadari, ini baru permulaan. Keesokan harinya, Ustadz Karim berwudu dan berdoa khusyuk di ruang syalat rumahnya. Ia berharap ketakutan semalam hanyalah gangguan jin kecil. Dengan suara bergetar, ia membaca iyat-iyat suci. Namun anehnya, setiap kali ia melafalkan doa, lidahnya terasa kaku. Seakan ada yang menahan. Ayat yang biasa ia baca lancar, kini terdengar patah-patah. Suaranya serak. Bahkan di akhir, ia malah memuntahkan darah segar ke sajadah putih. Istrinya yang masuk terkejut dan menjerit, tapi Ustadz Karim hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba menenangkan istrinya dengan berkata, "Ini cuma sakit biasa, jangan khawatir." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi di perusahaan. Kabar aneh mulai beredar. Beberapa karyawan yang pernah mengeluh soal gaji mengaku didatangi mimpi buruk sama melihat sosok tinggi hitam berdiri di gudang sambil menyebut nama Ustadz Karim berulang kali. Sementara itu, Raka justru semakin kurus. Matanya cekung, tapi wajahnya tenang. Rekan kerjanya heran karena meski tidurnya sedikit, ia tampak seperti orang yang selalu tersenyum misterius. Suatu malam, ketika semua karyawan sudah pulang, Raka duduk di gudang dengan lilin menyala di depannya. Tangannya menggenggam kertas bertuliskan nama Karim bin Yusuf, nama asli Ustadz Karim. Ia membakar kertas itu, dan dari balik api lilin terdengar suara berat yang membuat bulu kuduk berdiri. Pengkhianat itu akan menebus dengan nyawanya. Dan di saat yang sama, jauh di rumah megahnya, Ustadz Karim terbangun dari tidurnya karena mendengar suara pintu kamarnya berderit terbuka sendiri.
Di ambang pintu, samar-samar ia melihat bayangan seorang karyawan dengan wajah hitam legam, matanya bolong, menatapnya tanpa berkedip. Sejak penampakan itu, tidur Ustadz Karim tidak pernah lagi nyenyak. Setiap ia memejamkan mata, selalu terdengar langkah kaki berat berkeliling kamarnya. Sesekali terdengar suara napas panjang di dekat telinganya, meski tak ada seorang pun di sana. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara gaduh dari dapur. Ia turun perlahan dengan membawa senter. Dapur gelap, lampu tak bisa menyala. Saat sinar senter menyorot meja makan, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya hampir lemas. Di atas meja, tertata piring-piring penuh makanan basi, berulat dan berlumuran darah. Dan di kursi sekeliling meja, tampak karyawan-karyawannya duduk dengan wajah pucat, mulut terkunci seperti dijahit, mata kosong menatapnya. Ustadz Karim mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ketika ia mengucap takbir, semua sosok itu serentak menoleh padanya, lalu lenyap bersamaan. Yang tersisa hanyalah bau busuk menyengat dan bercak darah di lantai. Sejak malam itu, istrinya pun ikut ketakutan. Anak-anak mereka sering menangis histeris di malam hari, menunjuk ke sudut ruangan sambil berkata, "Ayah, ada orang hitam berdiri di sana." Sementara itu di sisi lain, Raka semakin sering datang malam-malam ke gudang. Ia duduk sendirian, menyalakan lilin, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Rekannya sempat mengintip diam-diam dan mendengar Raka berbisik lirih. "Ambillah dia satu demi satu. Buat dia merasakan lapar yang sama dengan kami." Dan pada saat itu juga, di rumah mewahnya, Ustadz Karim memuntahkan segumpal rambut basah bercampur darah dari mulutnya. Hari Jumat berikutnya, Ustadz Karim tetap nekat naik mimbar. Ia tak ingin jamaah mengetahui ketakutan yang ia alami di rumah. Dengan suara parau, ia berbicara tentang keikhlasan bekerja. Namun, dari awal khutbah, ia merasa ada yang janggal. Jamaah duduk terlalu diam. Tidak ada batuk kecil, tidak ada gerakan. Semua menatap lurus ke arahnya dengan wajah kaku. Semakin lama ia berbicara, semakin terasa dingin di dalam masjid. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Saat ia mengedipkan mata, pandangan berubah. Jamaah yang duduk di hadapannya bukan lagi manusia, melainkan karyawan-karyawan lamanya yang sudah keluar atau dipecat. Wajah mereka pucat, sebagian berlumuran darah, sebagian lagi tanpa mata. Ustadz Karim terhuyung mundur, napasnya memburu. Ia menutup mata, berusaha membaca doa, tapi suara-suara itu mulai terdengar, berbisik serempak, "Bayar gaji kami." Tiba-tiba seorang jamaah di barisan depan berdiri, wajahnya hitam legam, matanya bolong, dan ia menunjuk langsung ke arah Ustadz Karim. Sekejap kemudian, semua jamaah hilang. Yang tersisa hanyalah masjid kosong dan suara gema langkah kakinya sendiri. Ketika ia turun dari mimbar, tubuhnya hampir roboh. Para pengurus masjid yang datang kemudian heran melihat Ustadz Karim pucat pasi, berkeringat, dan seperti habis berlari jauh. Mereka tak tahu apa yang barusan ia lihat. Di sisi lain, Raka tersenyum puas saat mendengar kabar bahwa Ustadz Karim pingsan setelah khutbah. Ia semakin yakin makhluk yang ia panggil di gudang banner-banner
sudah menempel pada Ustadz Karim. Namun ia tidak tahu, makhluk itu bukan hanya menagih kepada Ustadz, tapi juga siap menelan siapapun yang ikut menutup mata atas ketidakadilan itu.